sebetulnya bukan hanya pas lebaran ya. Iya. Kadang sebelum Ramadan juga atau sebelum lebaran dan setelah lebaran itu banyak yang ziarah keluarga. Nah ini nanya nih, gimana teman tadi? Boleh nggak sih kita perempuan itu ziarah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala nabiyya ba'da amma ba'du. Terkait tentang masalah ziarah ya. Memang awal ziarah itu kan Rasulullah SAW melarang ziarah awal mulanya ya. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan umat untuk berziarah sebagaimana hadis. Ya kerja gitu kan. Jadi enggak apa namanya tidak baiknya seperti itu. Kalau seandainya memang dia kuat kemudian dengan menjaga adab dan sopan santun ya tidak jadi masalah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, kemudian kepada sahabat, kemudian para aulia syuhada sholihin, kemudian kami khususkan hadiahkan kepada keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, semua saudara-saudara kami, guru-guru kami, terutama bulan-bulan ini bukan arti dari apa doa yang kita baca gitu. Gimana hidayah sawab. Berarti Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Oke, ketemu lagi bareng Ustadz Fazlur Rahman. Bukan saya. Minum dulu sebentar bersama Ukia air kita semua, karena sekarang kita syuting di jam setengah 12 malam, setengah 12 siang. Jadi kita boleh minum dulu, ya bro. Ya. Biar berkah. Sih. Ya Ramadan pesen gimana sih? Jakarta belum ada ini. Insya Allah bisa didistribusikan. Tapi kalau begini di mana biasanya? Dia di ada kan addressnya. Boleh terus taruh di bawah. Boleh. Nanti Ustadz Imam yang Ustadz Nawawi Al-Ukiai. Ukiai. Ustadz Nawawi yang Banten. Iya, jadi bukan Al-Banten, Ukiai sih. Oh. Seger banget yang minum gini. Ustaz, ya ada yang bertanya. Pertanyaan lagi para netizen. Karena kan ini udah Ramadan mau Lebaran. Iya, udah mau Lebaran biasanya. Selain sebetulnya bukan hanya pas Lebaran ya. Iya. Kadang sebelum Ramadan juga atau sebelum Lebaran dan setelah Lebaran itu banyak yang ziarah keluarga. Nah ini nanya nih, gimana teman tadi? Boleh nggak sih kita perempuan itu ziarah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala nabiyya ba'da amma ba'du. Terkait tentang masalah ziarah ya. Memang awal ziarah itu kan Rasulullah SAW melarang ziarah awal mulanya ya. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan umat untuk berziarah sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha ya. Kami telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka kemudian setelah itu kata Nabi maka ziarahlah. Jadi dulu awal-awal ya tidak boleh, kemudian sekarang dibolehkan. Lalu apakah dibolehkan ziarah ini hanya untuk laki-laki atau perempuan? Semuanya dibolehkan. Cuma memang apa namanya, ketika perempuan dibolehkan untuk ziarah itu karena sudah menjadi kebiasaan ya, jadi sehingga menjadi adat ya, yang adat menjadi hukum. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang perempuan ketika berziarah. Jadi kan perempuan itu kadang fisiknya lemah ketika berziarah, kemudian ketika dia sampai di pemakaman suka baper, ya nangis, sedih gitu, sampai badannya lemas, bisa menyebabkan pingsan dan sebagainya. Yang seperti itu boleh dihindari. Atau sampai nanti apa namanya, sampai nangis-nangis gitu, ya kejar gitu kan. Jadi enggak apa namanya, tidak baiknya seperti itu. Kalau seandainya memang dia kuat kemudian dengan menjaga adab dan sopan santun ya tidak jadi masalah. Sebenarnya apa namanya yang menyebabkan perempuan tidak boleh ziarah itu tadi ada hal-hal yang membuat
suasananya tuh kurang pantas lah gitu. Nggak suka teriak-teriak, kadang kalau perempuan kan kalau nangis, kalau laki-laki kan jarang laki-laki gitu, gitu nggak ada, jarang kita nggak gitu. Itu mungkin apa namanya, kalau ditanya boleh. Iya, artinya kan apa hadis Nabi ini ala fazuruha ini kan sifatnya am, siapapun boleh berziarah ke makam itu, meskipun memang entah itu ke makam para wali itu atau ke makam keluarga sendiri gitu. Jadi tadi adab sopan santunnya kemudian diperhatikan, kemudian juga itu tadi tidak sampai nangis sampai membuat kalian perempuan seperti itu kan sedih, itu bawaannya baper. Itu mungkin kalau kan ini perempuan ini kan ziarah, kalau ketika haid itu boleh gitu. Kalau seandainya haid ya sebenarnya tidak ada larangan ya, artinya larangan bagi orang yang haid ziarah nggak ada di kitab-kitab fikih, itu tidak ada. Cuma memang harus diperhatikan orang haid itu kan tidak boleh membaca Al-Quran, ya kan? Memegang Al-Quran, mushaf, yasin dan sebagainya kan termasuk bagian dari Al-Quran. Kecuali maksudnya ya dia menghafal, tujuannya untuk menghafal atau tujuannya untuk berpikir. Jadi ketika baca yasin dan lain sebagainya itu tujuannya untuk berpikir, bukan niat untuk membaca. Kalau membaca itu diharamkan. Gitu. Artinya kalau dalam keadaan haid itu boleh atau tidak, ya tidak ada larangan sebenarnya, tidak ada larangan orang yang haid itu tidak ziarah itu. Karena orang yang haid yang dilarang itu masuk ke masjid, kemudian berpuasa, kemudian berhubungan suami istri, membaca Al-Quran, sholat, tawaf, kemudian membawa Al-Quran itu sendiri juga, itu menyentuhnya. Itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid yang disebut. Tidak ada di situ tertulis bahwasanya orang yang haid itu tidak boleh ziarah kubur gitu. Tidak ada. Tapi ketika tidak ada kan maka boleh-boleh saja kalau kita pahami dari 10 hal yang diharamkan bagi orang yang haid, gitu, bagi perempuan yang haid. Terus kalau di kampung saya biasanya dulu kalau misalnya kita setelah ziarah atau dari kubur lah misalnya, itu orang tuh langsung nyuruh langsung mandi ganti pakaian. Itu gimana? Emang harus begitu atau itu cuma kayak adat di situ doang? Mungkin itu sebuah kepercayaan yang dulu ya, artinya ada hal-hal mistis atau mitos apa sehingga jadi cocokologi. Iya. Mungkin kalau di dalam syariat itu sebenarnya disuruh mandi itu disunahkan mandi itu orang yang memandikan. Orang yang memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Ketika orang habis mandiin jenazah, amil gitu kan, atau orang-orang yang membantu ya, itu disunahkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Lagi kalau orang yang nggak memandikan ya nggak disunahkan. Gitu. Artinya meskipun nanti hadir di pemakamannya, acara apa namanya, ya itu saya juga sempat dulu pas masih kecil itu bilang didengar itu, kalau nggak mandi nanti suka kebayang-bayang jenazahnya atau gimana gitu, bukan dihandi gitu. Enggak, itu mitos ya. Artinya kalau syariat memang disunahkan mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Bukan berarti orang yang gotong keranda wajib mandi semua, berbohong yang mandi ya, tidak. Ya, mungkin kalau seandainya dia nguburin memang lagi musim hujan, kotor, bajunya kotor, terus badannya kotor, memang harus mandi kotor gitu. Jadi kalau untuk dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu tidak ada. Kalau syariat pun tidak memandang itu diharuskan untuk mandi. Diharuskan mandi atau disunahkan untuk mandi itu ketika seseorang memandikan seperti amil ya, disebut amil ya, yang memandikan jenazah gitu. Mungkin baiknya kalau misalkan kita ziarah tuh kan banyak orang ziarah ada yang punya waktu lama nih sebentar. Misalkan sebentar, kita baiknya baca apa nih? Kalau baiknya baca apa ya pastinya ya baca Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 3 kali kan sudah dihitung Al-Quran. Kemudian hatam nih
kita mau udah hatam belum, udah baca Al-Ikhlas 3 kali, kita ada urusan baca Al-Ikhlas, dia pada urusan Al-Ikhlas, Al-Ikhlas sudah hatam, setiap hari hatam, bisa 30 kali hatam, juga kalau masalah hatam jadi saya jadi inget ini hatam, jadi gitu ya biasanya Al-Ikhlas kemudian Al-Falaq kemudian An-Nas kemudian ayat kursi ya. Setelah itu doa juga boleh atau dilengkapi dengan tahlil. Masih ada waktu bagus tahlil. Masih ada waktu lagi bagus yasin. Berarti nggak harus baca tahlil yasin, enggak. Kita baca sholawat pun boleh. Itu kan nanti kan setelah itu kan kita ada doa ya. Doa ihdas sawab. Ihdas sawab itu artinya menghadiahkan pahala yang kita baca. Itu meskipun dia cuma baca Fatihah aja. Iya, itu saya sering ya ketika di Hadramaut itu baca Yasin itu ketika di makam Sayyidul Habib Muqaddam Muhammad Al-Alawi, kemudian Sayyidul Habib Muqaddam Sani Habib Rahman juga, kemudian dibaca lagi di Sultanul Malah Habib Abu Bakar Al-Idris, kemudian di Habib Al-Zainul Haddad. Selebihnya itu kita baca cuma Fatihah tawasul. Kemudian itu sebelum habis Fatihah kemudian ihda isawab seperti yang kita baca Allahumma ja'al wa awfil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim gitu. Ya Allah jadikanlah yang kami baca ini pahala. Kami telah membaca Al-Quran, baca istighfar, kemudian baca tahlil untuk siapa? Untuk yang pertama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, kemudian kepada sahabat, kemudian para aulia syuhada sholihin, kemudian kami khususkan hadiahkan kepada keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, semua saudara-saudara kami, guru-guru kami, terutama bulan-bulan itu kan arti dari apa doa yang kita baca gitu. Itu namanya ihda tsawab. Sebab itu berarti kesimpulannya untuk perempuan pun ziarah itu boleh ya? Boleh. Laki perempuan. Iya, adab sopan santun di dalam berziarah itu luar biasa. Ya, kita sering melihat banyak hal yang fatal yang menurut saya ketika hari raya Idul Fitri juga nih. Misalkan sekedar tambahannya ini ya. Banyak orang yang ketika ziarah itu tidak ada sopan santunnya. Ziarah kemudian dia duduk di atas makam. Saya pernah baca dari seseorang itu lebih baik duduk di atas bara yang menyala ketimbang dia duduk di atas makam. Saking tidak diperbolehkannya. Bagi orang yang dia niatnya bagus, mau ziarah, mau doa, tapi tiba-tiba dia duduk di atas makam orang. Walaupun makamnya itu udah digubinin misalnya, udah di keramik dan lain sebagainya. Jangan, kalau memang itu bagian daripada makam, jangan duduk di atas makam. Kalau ada dikatakan untuk lebih baik seseorang itu duduk di atas bara yang sedang menyala daripada duduk di atas makam. Wah, sering ya? Ya, belum tahu. Ini enggak, kalau di Jakarta itu kan sempit. Iya, meskipun sempit tapi kan ada pun gimana cara kita ya itu berdiri. Iya. Baca berdiri. Mulai. Iya. Iya, makanya itulah yang harus diperhatikan bagi siapapun yang ketika ada kubur ke makam keluarga, makam yang agak rapat bagaimana ya gimana caranya kita tahu adab. Iya. Kita tahu adab. Iya. Ya bayangkan saja kalau saatnya kita sudah meninggalkan dan kita didudukin gitu. Iya, gimana gitu. Mungkin kalau seandainya jenazah mayat yang di dalam kubur itu bisa ngamuk, kita udah ditendang gitu. Udah lah, gua nih. Kalau nyabut ininya siapa namanya? Batu nisan? Enggak jadi masalah mau nyabut batu nisan, kenapa? Soalnya kan kalau ada kecil kan ya nyabut botol apa sih kalau botol ini botol mawar. dulu suka diambil itu dilempar-lemparin. Enggak jadi masalah. Kayaknya dia curhat ini takut dia takut. Tapi jangan juga. Kan itu. Terus sebetulnya selain boleh, tapi tetap kita harus menjaga adab. Nah, tidak boleh kita menangis sampai menjerit-jerit, Ya sampai mengganggu lah. Ya, intinya ada adabnya lah, sopan santun. Terus juga satu lagi juga kita harus salam juga. Assalamualaikum. Ada salam. Iya. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Antum sabikun wa inna insyaallah bikum lahikun gitu. Itu doanya. Iya. Antum sabikun kayaknya udah duluan.
wa inna insyaallah lahiqun, dan kami cepat atau lambat akan lahiqun. Musuh. Jadi jangan asal ngomong baik. Iya. Atau assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau memang harus panjang nih, assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Salah. Untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Nah, itu nanti ahli kubur semua menjawab salam kita. Gitu. Mendoakan untuk kita, ya ahli kubur akan mendoakan untuk kita gitu. Kita nggak dengar. Mereka tidak bisa mendoakan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka bisa mendoakan untuk orang yang hidup. Gitu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ingat ditanya nanti datang. Nah, kalau misalkan waktunya mepet, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali. Tuh kalau mepet. biasanya agak mepet. Kadang lama-lama Ya. panasan. Jadi apa namanya, tergantung prioritas. Paling udah setahun sekali. Berarti ya ahli kelas dulu. Jadi ini kita luangkanlah waktu buat keluarga. Ya. Oke. Insya Allah nyampe doanya. Kalau kata Ustadz siapa ya? Ditanya nyampe katanya doa itu balik lagi ke Al-Fatihah dia. Kalau nggak balik lagi tanahnya nyampe. Nah ya, Al-Fatihah yang kita baca buat yang meninggal nyampe nggak sih? Balik lagi ya tuh. Ya Allah nyampe. Iya. Silakan. Jadi jangan lupa nanti ketika kita mudik pastinya kan ziarah ke makam keluarga, doakan mereka, Bersihin makamnya. nah Dijaga. insya Allah dengan begitu mereka juga akan mendoakan kita yang masih hidup. Tanya Ustadz. Nah, ya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.